teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Akan tetapi, absennya Ake tidak akan berdampak banyak ya. Melihat skuadnya City, buset deh, ini pemain utama maupun pemain cadangan kualitasnya tidak berbeda jauh, bahkan menurut gua sama. Coba lihat aja teman-teman, di bangku cadangan mereka ada Foden, Kovacic, Gundogan dan juga Stones. Ngeri. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan harus sehat, karena dini hari nanti akan ada hiburan yang berpotensi membuat kita senam jantung, masuk angin, dan pegelinu. Tim kesayangan kita akan bertandang ke markas juara IPL Manchester City di laga perdana babak grup Liga Champion dengan format yang baru. Pertandingan ini teman-teman menurut gua sangat penting, dan tingkat kepentingannya bukan cuma sekedar untuk perjalanan kita di Liga Champion. Pertandingan ini menjadi penting karena moral para pemain kita menurut gue sedang tidak bagus-bagus banget ya. Sebelumnya kita baru saja ditahan seri oleh AC Milan Perjuangan. Lalu kemudian setelah partai lawan City, tepatnya di akhir pekan nanti kita akan ada derby ya, menghadapi AC DNA. Oleh karena itu teman-teman, hasil pertandingan lawan City impactnya lebih dari sekedar 3 poin, tetapi juga akan mempengaruhi moral para pemain. Untuk prediksi line up teman-teman, versi La Gazzetta, City akan bermain dengan formasi 4-1-4-1. Ini berbeda sekali dengan formasi yang digunakan oleh Guardiola ketika menghadapi Inter di final Liga Champions ya. Kala itu City bermain dengan formasi 3 back. Nah, untuk dini hari nanti, prediksi line up, kipernya adalah Ederson, lalu kemudian 4 pemain belakang ada Walker, Akanji, Diaz, dan Gvardiol. Wah, gokil, ini tembok tangguh semua. Lalu untuk 1 gelandang bertahan akan diisi oleh Rodri. Lalu kemudian untuk 4 gelandang di depan Rodri diisi oleh Doku, Bernardo Silva, De Bruyne, dan Grealish. Dan di lini depan tentu saja ada Erling Haaland. Untuk pemain yang absen dari skuad City yaitu Nathan Ake. Akan tetapi absennya Ake tidak akan berdampak banyak ya. Melihat skuadnya City, buset deh, ini pemain utama maupun pemain cadangan kualitasnya tidak berbeda jauh, bahkan menurut gua sama. Coba lihat aja teman-teman, di bangku cadangan mereka ada Foden, Kovacic, Gundogan, dan juga Stones. Ngeri. Sementara itu, dari sisi tim kesayangan kita, Inter teman-teman, menurut gua ini lumayan timpang ya. Informasi terakhir, Di Marco akan absen karena mengalami kelelahan otot, dan bahkan absennya kemungkinan besar 1 pekan, sehingga dia juga akan absen di partai lawan Milan di akhir pekan nanti. Lalu kemudian pemain absen lainnya adalah Arnautovic. Ini aneh banget teman-teman. Dia absennya bukan gara-gara cedera sebagai pemain bola teman-teman. Arnautovic absen karena high fever, karena demam tinggi. Buset, pemain bola profesional mana yang absen di pertandingan penting gara-gara demam? Anjir, ini kebanyakan minum es pasti. Ini sih sebaiknya Arnautovic jangan ikut dibawa ya ke Manchester, karena bisa-bisa malah nularin pemain yang lain. Ada Arnautovic udah susah dijual, giliran partai penting absen cedera gara-gara demam, nggak masuk akal banget anjir. Lalu kemudian ada 1 pemain lagi yang kondisinya diragukan, yaitu kapten kesebelasan kita, Lautaro Martinez, yang belum juga menemukan performa terbaiknya, baik dari sisi fisik maupun teknik. Menurut beberapa sumber yang gue baca teman-teman, Lautaro Martinez kemungkinan besar hanya akan menjadi cadangan, akan duduk di bench ya di partai lawan City karena dia kelelahan pasca terlalu dipaksakan tampil sejak menit pertama di partai lawan Monza. Kalau berita dari La Gazzetta bunyinya begini teman-teman. Lautaro Martinez telah memainkan 3 pertandingan di Liga dan semuanya berakhir dengan buruk, termasuk partai melawan Monza dan juga 2 pertandingan bersama Argentina. Di sini dituliskan bahwa sang kapten mengalami kelelahan, sehingga pilihan Inzaghi untuk mencadangkan Lautaro saat melawan City bukanlah karena soal cedera, namun soal keputusan teknis. Untuk prediksi line up versi Gazzetta teman-teman, kipernya tentu saja Yann Sommer, lalu trio back ada Bastoni, Acerbi, dan Pavard. Untuk 5 gelandang ada Augusto, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, dan Dumfries, dan kemudian di lini depan ada duet Taremi dan Thuram. Wah, ini formasi yang sama seperti ketika menghadapi City terakhir ya di final UCL, tetapi yang membedakan adalah center back kanan kita saat itu Darmian. Nah, sekarang diisi oleh Pavard. Lalu kemudian wing back kiri kita saat itu adalah Di Marco, sekarang diisi oleh Augusto.
Augusto. Nah, yang paling berbeda jauh adalah duet di lini depan. Saat itu duetnya adalah Lautaro Zeko, sekarang yang mengisi adalah duo TT Thuram Taremi. Jujur ya teman-teman, gua sangat khawatir untuk posisi wingback kiri kita karena tidak ada cadangan nih. Kalau Augusto sampai cedera atau kelelahan, kita tidak punya pemain pengganti. Satu-satunya pemain yang saat ini paling memungkinkan, paling bisa dipaksakan untuk melapis Augusto adalah Darmian. Lalu kemudian di sisi kanan, nanti kalau Dumfries cedera atau kelelahan, mungkin posisinya akan diisi oleh Pavard ya. Pavard bisa menjadi wingback kanan. Lalu kemudian untuk pemain yang akan mengisi posisinya Pavard sebagai center back kanan, kita punya Jan Bisek. Jadi mungkin akan seperti itu ya komposisi line up kita di babak kedua ketika winger-winger utama kita kelelahan. Di sebelah kiri diisi Darmian, sebelah kanan diisi Pavard, lalu center back kanan diisi Jan Bisek. Sekarang ayo coba kita intip perjalanan City di Premier League. Buset deh, ini sungguh mengerikan ya. Kokoh di puncak klasemen dengan poin sempurna, 4 kemenangan dari 4 pertandingan, mencetak 11 gol dan cuma kebobolan 3 kali. Lalu kemudian di pertandingan akhir pekan lalu, City ternyata menyimpan 5 pemain utamanya ya. Guardiola tidak menurunkan Diaz, Gvardiol, Rodri, Doku, dan Bernardo Silva. 5 pemain ini disimpan untuk partai melawan Inter, tetapi City tetap bisa menang nih lawan Brentford. Berbeda dengan Inter ya, yang menyimpan 4 pemain utamanya, Barella, Calhanoglu, Acerbi, dan Bastoni, tetapi ternyata tidak sanggup memenangkan pertandingan, cuma seri saja melawan Monza. Nah, ini ada satu hal menarik dari Manchester City teman-teman, yang menurut gue bisa dikatakan sebagai kelemahan dari City, yaitu ketergantungan mereka terhadap Haaland. Bayangin aja nih, di Premier League mereka mencetak 11 gol, yang mana 9 diantaranya dicetak oleh Haaland. Untuk pemain lainnya cuma mencetak 1 gol, buset. Ini Haaland menjadi satu-satunya sumber gol dari Manchester City. Apakah ini artinya kalau Acerbi bisa ngantongin Haaland lagi, maka kelar tuh City. Kemudian untuk top assist dari Manchester City ada Savinho dan Bernardo Silva dengan 2 assist. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman, analisis teman-teman untuk partai melawan City di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.